Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sehat walafiat, panjang umur kita, umur yang berkah, amin. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, masih memberikan kesempatan kepada kita yang masih sehat ini. Yang pertama, kesempatan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masih diberikan kesempatan untuk mencari modal. Nah, untuk beramal yang berguna untuk kita besok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disia-siakan umur yang sisa ini, yang masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti Allah masih memberikan kesempatan, ya. Yang sudah tidak diberikan kesempatan itu yang sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kita yang masih sehat ini ayo berlomba-lomba, ya, terutama melaksanakan kewajiban yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat jangan ketinggalan. Nah, dan beramal membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ya, yang penting adalah kebaikan yang dipergunakan untuk modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Sholawat beserta salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo baca sholawat walaupun sekali, ya. Sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sholawat itu memang redaksinya banyak sekali. Ada yang pendek, Sallallahu alaihi Muhammad, yang namanya sholawat Jibril. Ada yang panjang seperti yang saya tadi. Redaksinya itu banyak sekali. Ya, itu adalah sholawat. Di dalam hadis Rasulullah itu diterangkan, man sholla alayya sallallahu alaihi biha asron. Barang siapa membaca sholawat kepadaku sekali, pasti Allah membalas 10 rahmat. Subhanallah. Dibalas 10 rahmat satu kali selawat. Maka kita alhamdulillah tadi sudah membaca sholawat, dan perlu diingat bahwa membaca sholawat itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tercantum di dalam Al-Qur'an. Memang berbeda membaca sholawat ini. Berbeda apa artinya? Kalau Allah memerintahkan sholat, Allah memerintahkan zakat, Allah memerintahkan haji, tetapi Allah tidak menjalaninya. Tapi kalau selawat enggak, berdasarkan di Al-Quran itu, Allah beserta malaikat pun bersolawat. Maka bagi orang-orang yang beriman itu diperintahkan untuk bersolawat. Nah, kali ini, ya, sahabat-sahabat semuanya, ya, saya akan, wah, ini rame memang di sini ini, ya, rame jalan, ya, maka apa itu ini agak terganggu sedikit, ya. Nah, mohon maaf, ya, ini saya ngambil gambar itu di depan rumah, maka ya ada mobil lewat, mohon maaf. Langsung saja, ya, ini saya akan membacakan testimoni yang dikirimkan oleh sahabat saya, yang mana testimoni ini dari Samnas 8306. Ini nama akunnya, ya, tidak disebutkan namanya. Yang mana ini adalah testimoninya seperti ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Cuma pengalaman pribadi Pak Ustadz, waktu aku mengamalkan sholawat Jibril. Jadi ini dia pengalaman pribadi waktu mengamalkan sholawat Jibril. Waktu itu istriku mau melahirkan, sedangkan biaya untuk proses kelahiran tidak cukup. Akhirnya Pak Ustadz,
aku ambil wudhu, sholawat di dekat istriku yang mau melahirkan itu. Aku baca sholawat Jibril, membaca sholawat Jibril sebanyak mungkin yang aku mampu. Alhamdulillah atas izin Allah. Jadi dia membaca sholawat dekat istrinya yang mau melahirkan. Alhamdulillah atas izin Allah Pak Ustadz, biaya proses kelahiran istriku dibayar orang lunas sekaligus. Bahkan aku tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Wassalamualaikum Pak Ustadz. Subhanallah ya, memang luar biasa ya. Memang sholawat ini diantaranya adalah hikmahnya, berkahnya itu adalah banyak sekali. Ya, berkah dari membaca sholawat ini, dengan berkah membaca sholawat, dia istrinya melahirkan, taunya walaupun tidak diminta ya, taunya adalah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kepada sahabat-sahabat ya, jangan ragu. Ya, jangan ragu dan jangan putus asa dan jangan bosan. Ya, walaupun pendek, meskipun pendek ya, sholawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad ya. Baik ada perlu maupun tidak ada perlu ya, diniati ya. Karena mendapat berkah ini walaupun niatnya membaca sholawat itu niat lillahi ta'ala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah besok hari kemudian, besok hari kiamat ya. Tetapi keberkahan-keberkahan itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini melaksanakan perintah Allah, kita baca sholawat. Ya, kita baca sholawat dengan yakin, dengan istiqomah. Ya, kalau perlu terus membaca. Ya setidaknya ya, ini sholawat tidak harus pakai wudhu, tapi lebih baik lagi. Ini seperti yang dialami oleh kawan tadi. Setelah istrinya mau melahirkan, dia ambil air wudhu daripada dia pun hanya nunggu saja. Nah, dia akan nunggu saja, bacakan sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Doa, ya Allah, selamatkanlah istri saya dengan melahirkanlah. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada istri saya. Loh, baca sholawat kok doanya seperti boleh. Jangankan membaca sholawat ya, berdoa sendiri itu sudah beribadah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Ya, itu harus yakin ya. Jangan yang punya masalah, jangan punya masalah saja baru mulai. Ayo yang belum ya, sahabat-sahabat, tidak usah banyak mencari itu mana hadisnya, hadisnya dhaif apa hadisnya sahih, enggak usah. Ayo langsung dimulai. Nah, mulai dari sedikit demi sedikit. Asalnya tiap selesai sholat membaca sholawat Jibril 100. Nanti akhirnya kalau 100 itu sudah 500 sehari semalam, yaitu sesudah sholat. Kemudian besok naik lagi jadi 200, sudah 1000 dengan istiqomah terus menerus. Ya, tanpa ditunggu, yang penting adalah istiqomah dan yakinlah Allah akan menolong atas kesulitan-kesulitan ini. Ya, kalau manusia ini asal hidup ya banyak kesulitannya, ujiannya ya banyak. Di dalam Al-Qur'an kan ada itu. Sudah ujian ya ujian lagi, udah ujian lagi. Ya seperti dalam kenyataan ini ya, dalam kehidupan ini, tamat TK ujian, itu ujian terus. Ya gitu ya, mudah-mudahan dengan kita sudah mendawamkan sholawat, pertolongan Allah ini adalah banyak sekali. Ya, pertolongan Allah ya. Yakin bahwa kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan juga pasrah. Ya, semua hidup kita ini kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah harus sabar.
sabar. Ya, sabar. Jangan baru mendawamkan sholawat 1 minggu. Lah ini Ustadz, utangku masih tetap ada. Ya sabar. Sabar ya. Tetap ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak seperti yang kita minta. Kalau yang Allah itu adalah Maha Tahu. Ya sahabat-sahabat yang ayo membaca sholawat. Yang mau masuk grup ya silahkan. Sholawatnya bisa berjamaah tiap malam jam 8 apa itu 30 ya jam 8.30 atau 20.30 sesudah sholat isya secara berjamaah online. Insya Allah ya banyak keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari membaca sholawat. Ya itu saja yang saya sampaikan. Bagi yang punya testimoni, punya keberkahan, keajaiban, punya kisah-kisah mengenai sholawat, ayo kirimkan di kolom komen di bawah ini atau di WA saya. Nah, bisa juga yang mau masuk grup juga apa itu lewat WA saya. Ya memang grup ini ya sedikit ya, tidak banyak. Itu memang ada ikatannya. Artinya apa? Memang ada pendaftarannya. Karena kalau tidak ada pendaftaran itu yang mau masuk, ya masuk, mau keluar, keluar. Mau ikut ya ikut, mau tidak ya tidak. Maka ini sengaja untuk periode ini ya, apa itu yang betul-betul berminat, itu adalah memang pakai pendaftaran walaupun tidak banyak. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf dan bisa dikirimkan baik yang testimoni maupun yang mau masuk grup di 0812 7515 4442. 0812 7515 4442. Thank you very much. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.